istrinya Laksmi bagaimana Ratu hidup itu Sri dalam wilayah Giripati para pinanditu pingesepuh sematun didian sarang-sami adik-adik mahasiswa yang saya cintai saya banggakan sekergong sekegamelan yang tiang banggakan sebelum didian matun nur dari si daging sastra kemudian ini mari kita sama-sama mohon tuntunan ringi dasang yang kami moga kita diberikan kehayuan pengentak manah pengentak rasi tidak akan mengucapkan satu bait mantra dari pustaka suci Ring Weda Samhita iring saran-saran pusatkan pikiran kita mengambil sikap asana pada sana masuk ke asana Om Swastiastu Om Abhaya Namastu Namaste Bapak Ibu adik-adik sekalian, moga-moga kita diberikan tuntunan oleh Sang Yang Dewasa, pengentak mana, pengentak rasa, pengentak indri suluh dan berikut. Adik-adik semuanya umat sedharma, sebelum kami menyampaikan suatu Bapak Ibu, tolong adik-adik mahasiswa bantu saya ya. Satu coba berdiri, ada yang hidup kuning. Siapa namanya? Ya, satu di sini. Siapa? Nah, ada alumni satu bang, masih bang. Yang pengen tahu adik-adik.
Mahasiswa kita kan adalah generasi muda kita, Bapak Ibu. Tunas-tunas dharma kita, tunas-tunas dharma kita, kader hidup kita di masa yang akan datang. Ya, kader-kader kita yang ingin tahu dulu. Kenalkan namanya siapa? Nama saya Dian. Dian ya. Kita mau tanya dulu ya. Sebenarnya tujuan hidup kita menjelma menjadi manusia sesuai dengan ajaran agama Hindu. Nabi. Saya ulangi lagi sambil berpikir ya. Tujuan hidup kita menjelma menjadi manusia menurut ajaran agama Hindu. Nabi. Untuk mencapai moksa. Untuk mencapai moksa. Satu lagi yang bisa nanti. Sambil berpikir namanya siapa? Ya. Nama saya Destri, Pak. Ya, Desi. Destri. Tadi tanya ya, Pak tanya. Pustaka Suci Weda, kitab suci agama Hindu. Ya. Boleh nggak bisa jadikan satu buku? Boleh nggak direvisi, dijadikan satu buku, bisa dimasukkan dalam saku? Saya ulangi, boleh nggak pustaka Suci Weda itu kita revisi, modifikasi isinya, disesuaikan dengan perkembangan zaman, kita jadikan satu buku bisa masuk ke dalam saku? Menurut saya boleh, asalkan ajarannya tetap sama. Boleh direvisi, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Boleh. Asalkan tujuannya sama. Tujuannya sama. Ya. Coba kedua. Satu lagi yang di tengah yang merah. Ya. Yang merah, adik kenalkan nama dulu. Ya. Perkenalkan, saya Devi. Devi ya. Pertanyaannya, apa sih pengertian agama menurut ajaran agama Hindu? Apa sih pengertian agama menurut ajaran agama Hindu? Nah, jangan dikasih tahu sama temannya, jawab nggak boleh ya. Jangan takut salah, jawab. Yo, berpikir apa sih pengertian agama menurut ajaran agama Hindu? Nah, blank ya. Nah, ini. Menurut saya, ajaran agama Hindu merupakan keyakinan yang kita Keyakinan yang dianut ya. Bapak Ibu Mansa Dharma ya. Ini jawaban ini saya temukan dari Sabang sampai Merauke ya. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke seperti ini jawabannya ya. Saya luruskan adik-adik. Pengertian agama menurut ajaran agama Hindu adalah keyakinan. Itu bukan pengertian agama sesuai dengan kitab suci Weda. Di dalam itu pelajaran SD itu dilupakan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya nanti akan merubah kitab suci Weda isinya. Ujung-ujungnya agama adalah sesuatu yang tidak pergi dan tidak bergerak. Ya. Atau tidak, gam itu berubah. Sesuatu yang tidak berubah itu adalah agama menurut ajaran agama Hindu. Kalau orang lain menyebutnya A dan gama, A tidak, gama kacau, bahasa Sanskerta katanya. Nah, kita Hindu punya jawaban yang pasti Bapak Ibu. Agama berasal dari bahasa Sanskerta ya. A tidak, gam, gacha asal katanya, itu lagi berubah. A terakhir, sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang tidak berubah, itulah yang disebut agama. Itulah yang disebut dengan agama. Sehingga pustaka suci Weda yang dijelaskan oleh Desi tadi tidak bisa dirubah karena dia kitab suci, ya kan? Karena dia kitab suci lah dia disebut dengan agama, ya kan? Karena kitab agama bersifat kekal abadi, ya. Sana tanah dharma tidak bisa dirubah. Kalau dia bisa dirubah, bukanlah kitab agama namanya, melainkan apa namanya? Doktrin, ya. Nggak beda dengan perda-perda. Jadi pustaka suci Weda tidak boleh dirubah. Dia bersifat kekal abadi.
Dia bersifat sanatana dharma. Ya. Tujuan hidup menjelma menjadi manusia di dalam ajaran agama Hindu sudah jelas digariskan. Ini ketiga pertanyaan ini dalam pelajaran SD, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita menjelma menjadi manusia menurut ajaran agama Hindu adalah catur purusa arta. Ya, itu catur purusa arta. Dharma, arta, kama, itu yang terakhir. Inilah dasar pondasi dasar ajaran agama Bapak Ibu yang sering dilupakan. Ya. Bayangkan tujuan menjelma menjadi manusia saja kita lupa. Ya. Tujuan menjelma menjadi manusia kita lupa. Ini dari Sabang sampai Merauke seperti ini generasi muda kita. Ya kan? Jadi sekali lagi tujuan hidup kita menjelma menjadi manusia adalah catur purusa arta. Ya, sudah. Bapak Ibu umat sadharma, kenapa ini penting sekali? Inilah dasar benteng dari ajaran agama Hindu. Tak kala dasar ini rapuh, ya, luntur, malapetaka bagi kehidupan generasi muda, tunas-tunas dharma kita ke depan. Ya, malapetaka. Bayangkan pondasi-pondasi agama dilupakan. Barangkali ini adalah pengaruh dari perkembangan zaman, Bapak Ibu. Barangkali ini dampaknya. Zaman Kaliyuga kali Sengaru. Ya. Jangan Kaliyuga. Karena zaman Kaliyuga, zaman kali Sengaru, memang tujuan yang menonjol itu yang dominan adalah harta, kekayaan. Kekayaan. Sekarang lama-lama mencari uang menumpuk kekayaan yang melimpah. Ya. Karena zaman begitu. Zaman demikian. Ya. Bertentangan nggak dengan tujuan agama? Bertentangan nggak? Bertentangan. Orang tujuan agama jelas-jelas dharma, arta, kama, moksa. Kalau punya uang melimpah tapi dharmanya tidak dijalankan, malapetaka baginya. Kita lihat Samu, uangnya melimpah, dharmanya tidak dijalankan, agamanya dilupakan, malapetaka baginya. Justru pada zaman Kaliyuga ini, zaman Kali Sengaru ini, kita diuji seberapa kita mampu menjalankan ajaran agama dengan benar. Ya. Diuji kita. Ya. Karena pondasi-pondasi agama, apalagi isi agama, apalagi filsafat agama, saya yakin pada hasilnya akan belum harapan kita hadir. Kemudian diri di pondasi agama, apalagi menghadapi zaman sekarang yang kita sebut dengan zaman milenial, era global, ya, materialistis, individualisme, ya, yang disebut dengan era global, ya, apa yang disebut society 5.0, 5.0, yang mengharuskan kita menjadi masyarakat cerdas, ya, bergerak begitu cepat, ya. Ini menantang kita. Bagaimana generasi muda ini ke depan? Kalau kita menyiapkan diri menghadapi perkembangan zaman itu, bagaimana kita menjadi membentengi diri? Pondasi agamanya kita masih lupa. Pondasi agama aja masih lupa. Ya? Pertanyaan yang 3 tadi itu dari Sabang sampai Merauke seperti itu jawabannya Bapak Ibu. Ya? Jawabannya seperti itu. Begitu. Saya bilang rapuhnya pondasi agama generasi muda kita. Untungnya masih ada praktek agama yang begitu kuat. Apa praktek agama? Sesajen. Tanpa sesajen, Hindu tidak akan pernah ada di Nusantara ini. Di Bali Hindu ditanamkan, diamankan, dilestarikan. Itu karena faktor sesajen. Makanya di Bali praktek agama itulah menyebabkan Hindu yang ditanamkan dari Jawa ke Bali, hidup Hindunya di Bali sekarang dipancarkan kembali Nusantara. Dharma Wahini dari Bali dipancarkan kembali, ada dari Lampung, ada dari Palembang, seluruh Nusantara. Nah, bagaimana kita menyikapi Bapak Ibu umat sadharma, ya, perkembangan dampak dari perkembangan zaman itu, zaman Kaliyuga, orang Jawa nyebut zaman Edan, orang bingung sekarang, bingung, ya, susah mencari kebenaran, agama dilupakan, tutur-tutur orang tua diabaikan, kan? Yang dikejar adalah uang materi sekarang. Kita lihat bagaimana kita.
Tanda-tanda tadi yang saya bilang tadi Bapak Ibu itu sudah ada di dalam pustaka suci Weda kita yang disebut dengan rogo sengar bumi. Ya. Kita berogo sengar bumi mana ada ini seperti ini kejadian. Dengan uang yang ada, kejarlah uang itu sekarang. Ya tapi di dalam ajaran agama kita secara benar tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Justru pada zaman Kaliyogo ini kita diuji seberapa kita bisa menjalankan ajaran agama dengan baik. Nah, itu rogo sengaruh bumi. Masalahnya tadi itu. Ada ini lupa dengan agamanya. Itu rogo sengaruh bumi menyebabkan begitu. Lupa dengan agamanya. Justru pada sekarang harus diuji. Gitu. Jangan kita bingung dengan agama kita, jangan kita gamang dengan agama kita. Di dalam kitab suci Agastya Parwa disebutkan jawabannya. Tidak ada jalan lain yang harus dilakukan pada zaman ini adalah satu. Implementasikan, ya, amalkan ajaran agama itu dengan baik dan benar. Tidak ada jalan lain. Amalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Yang mana itu? Yang mana itu? Yang pertama adalah mau tato, mau brate, mau yoga, mau samadhi. Itu yang harus dilakukan. Mau tato. Seberapa kita bisa mengendalikan diri, mengekang indera kita. Seberapa kita bisa mengendalikan diri. Ya, jangan kita terlalu rakus, buas dalam ke hal-hal yang bersifat itu, hal-hal yang bersifat nafsu. Ya, jangan. Yang kedua, moderasi. Pantangan yang harus kita, mana larangan, mana yang baik, buruk. Itu dijalankan zaman ini. Moderasi. Pantangan. Yang moderasi. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu di zaman ini harus kita lakukan. Pintar-pintar kita. Ya? Mau berasa, tadi mau matapu, mau berasa, mau yoga kita. Selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Yoga, menghubungkan diri. Yoga itu bahasa Sanskerta, menghubungkan diri kepada Sang Yang Widi. Jangan sampai kita lupa sedetik pun pada Sang Yang Widi. Itu namanya yoga. Masamedi menyatukan. Kalau tingkatan pada asalnya gimana kita bisa masamedi. Ini yang dilakukan. Itu yang pertama yang harus dilakukan pada zaman Kaliyogo ini. Yang kedua, kita harus bisa sinergis, ya, membina hubungan satu dengan yang lainnya, masimokramo, ya. Ada 3 hal yang harus kita bina adik-adik semua, ya, sama adik-adik ini, sama saudara-saudara kita dan menduka kita ke depan, ya. Yang pertama adalah sinergiskan unsur triguno yang ada dalam diri kita. Jangan kita rakus. Ya. Sinergiskan unsur triguno. Yang mana itu? Satwam, rajas, tamas. Ini harus sinergis. Dharma kita jalankan satwamnya. Moral, semangat itu rajas. Lamban, sopan santun, lemah lembut. Ini tampilkan di situ. Jadi tamas, rajas, satwam, ini sinergis sehingga disebut dengan trigono sandi. 3 ini disebut trigono sandi. Dan jangan lupa jalankan trikaya sandi, ya. Jadi kita trikaya sandi itu apa? Perilaku, perkataan, tutur kata, cara berpikir, bertutur kata dan perilaku sinergis. Trikaya parisodo, sinergis, ya. Trikaya sandi dijalankan. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun ketahanan mental kita. Sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya menanamkan revolusi mental. Itu sudah punya dari dulu. Kitab suci kita sudah dari dulu ada itu. Dalam kitab Raspatitattva disebutkan ada 3 hal yang harus kita bangun, mantapkan dalam diri kita. Manakala kita akan memiliki ketahanan mental yang prima, yang disebut dengan wihara, ahara, ausada. 3 hal yang harus dibangun menjadi generasi modern yang memiliki ketahanan mental yang kuat. Revolusi mental baru didengungkan. Dulu sudah zaman abad-abad 1 sudah punya itu. Wihara itu adalah mental. Ahara itu adalah intelektual kita, kecerdasan kita harus dibangun. Generasi muda yang berkualitas, berkarakter. Wihara, ahara, ausada, postur kita. Jangan lupa kesehatan kita. Postur kita. Ini harus dijaga. Jadi 3 hal itu pesan
pesan saya Bapak Ibu, terutama pada adik-adik mahasiswa semua. Yang terakhir, jangan lupa belajar. Belajar selama-lamanya. Belajar selama kita hidup, ya. Belajar agama selama kita. Habis meninggal kita nggak akan habis beda dipelajari. Saya jamin itu. Lahir kembali pun tidak akan pernah habis beda. Karena beda bersifat sanatan dharma. Ananya dan tidak berawal, tidak berakhir beda itu. Sempurna beda itu. Fleksibel beda itu. Sesuai dengan zaman kapanpun beda tetap dilakukan. Karena fleksibel. Ini pesan sepanjang zaman. Jadi mari kita belajar seumur kita hidup, ya. Ini belajar seumur kita hidup. Nah, ada nyanyian ini dari leluhur kita, Jangan kita lupa dengan pupuh itu. Bunyinya begini ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Mahasiswa utamanya. Nih. Pupuh nanti luar biasa nilainya. Kayak nanti namanya Saking tuhun managuru mituturen jening jani kawarohen wertan nyata nedade praputan sayang keangina roroh mata sakan mencari ure. Ulang lagi ya, keras ya. 1, 2, 3. Saking turun mana guru mituturen jening jani kawaruhen wersan jani neda di praputan sang keangin ngaruh metu sahenun cenge kureng saking tuhun mana guru mituturen jening jani waruhen wersan nyata neda di praputan sang keangin luruh martel sakenun ceninge kure. Terima kasih matur semua. Kita terkasih dengan suara mesin ini. Om Santi 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 Om. Tusuk semua.